Basuki, kita lanjutkan ya. Sebelum masuk ke 23 paten yang Anda miliki, saya sebenarnya ingin tahu Anda ini berasal dari mana? Saya lahir di Bandung. Kemudian tahun 2000 saya ke Singapura karena mendapatkan beasiswa dari Nanyang Technological University di sana. Oh, dapat beasiswa? Dapat beasiswa penuh untuk sekolah dan juga untuk hidup di sana. Oke. Orang tua bekerja sebagai apa? Orang tua saya purnawirawan TNI AU. Anda sendiri lulusan mana? Dari sini sebelum ke Nanyang? Sebelumnya saya kuliah di Teknik Elektro ITB, Bandung. Sebelum saya dapat beasiswa, saya sempat bekerja dulu kerja di Jakarta di perusahaan multinasional untuk menambah wawasan industri. Menarik. Anda ini kan sekarang ilmuwan yang membanggakan bangsa Indonesia karena punya 23 paten. Waktu di ITB itu sudah kelihatan pinter nggak? Penasaran. Sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa. Anda lulus dengan predikat apa? Ya, alhamdulillah saya dapat predikat cum laude pada saat itu. Oh, itu sebabnya Anda dapat beasiswa ke Nanyang? Itu salah satunya, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Basuki Priyanto berikut ini. Tak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, tak pernah menyerah saat beragam tantangan datang menghampiri. Itulah karakter Basuki Endah Priyanto yang berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pria kelahiran Bandung dan akrab disapa Basuki ini adalah bungsu dari 4 bersaudara pasangan Sutrio dan Trian Ismoyawati. Di mata keluarga, Basuki adalah putra yang sangat membanggakan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakatnya dan menyukai belajar tanpa harus diminta. Begitu waktu kecilnya juga itu ya, anak yang biasa kayak anak pada umumnya. Dan sekolahnya waktu kelihatan rada menonjol itu dari kelas 4 SD. Tapi dia itu juga rajin dari kecilnya, udah suka bantu ibu apa yang bantu yang ringan aja. Terus kuliah di ITB itu ditempuh dalam 4 tahun penuh. Memiliki minat pada IT sejak kecil, Basuki menempuh pendidikan S1-nya di ITB. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Nanyang University di Singapura, serta pendidikan S3 di bidang wireless communication dan meraih gelar doktor di Aalborg University di Denmark. Basuki kemudian berkarir di dunia profesional dengan melakukan riset dan pengembangan di Swedia. Dan saat ini, ia menjadi senior spesialis algoritma desain yang bertugas memimpin sebuah grup riset untuk teknologi komunikasi. Kini, dengan keahlian merancang teknologi komunikasi seluler seperti 4G dan 5G, telah mengantarkan ayah dari 2 orang anak ini menjadi ilmuwan. Beberapa temuannya di bidang teknologi telah diakui dunia, dan puluhan paten atas nama Basuki sudah tercatat di Swedia. Saya mengharapkan sekali sebagai orang tua, Basuki itu bisa kembali ke Indonesia dan bisa bermanfaat untuk orang di Indonesia, tapi dengan syarat Basuki di Indonesia harus sudah menyediakan SDM-nya. Kendati jauh dari tanah air, peneliti muda ini terus berkontribusi untuk Indonesia. Saat berada di Indonesia, ia selalu menyempatkan diri memberikan mata kuliah umum di beberapa universitas. Kedepannya, Basuki memiliki mimpi agar para ilmuwan Indonesia yang tinggal di luar negeri bisa membangun jejaring sosial, agar peneliti yang bekerja di luar negeri mudah kembali bekerja dan berkiprah di negeri sendiri. Menarik mengikuti perjalanan pendidikan Anda ya, dari ITB lulus cum laude, kemudian ke Nanyang University di Singapura. Nah, sesudah di Nanyang kemana Anda? Setelah selesai S2, saya sempat bekerja di
NTU di tempat yang sama selama 3 tahun. Lalu saya ke Denmark untuk studi S3. Studi apa di sana? Di sana saya mengambil S3 di Wireless Communications. Kenapa tertarik pada bidang itu? Dari kecil memang saya sudah termotivasi untuk masuk bidang teknik elektro, terutama telekomunikasi. Kenapa itu? Awalnya saya lihat orang tua saya yang bidangnya engineering. Lalu di keluarga juga ada paman saya yang pada saat itu cukup sukses, dan mereka alumni teknik elektro bidang telekomunikasi. Orang tua saya bilang, tuh lihat paman kamu bisa sukses. Jadi itu tetap yang mempengaruhi itu ya? Pengaruh, ya. Jadi akhirnya Anda meraih gelar doktor? Akhirnya tahun 2008 saya meraih gelar doktor di bidang wireless communications sebelum pindah ke Swedia. Oke. Ini perlu saya tambahin lagi. Jadi setelah saya selesai S3 itu saya berpikir, ini apakah saya terus di akademik, postdoktoral, atau jadi profesor seperti Profesor Nusa Tansu, atau masuk di industri. Dan alhamdulillah saya mendapat tawaran pada saat itu. Uniknya di 4 negara yang berbeda. Di mana aja? Di Denmark sendiri, di Finland, pada saat itu ada salah satu perusahaan modal terkemuka, di Jerman, dan di Swedia. Kenapa mereka begitu tertarik sama Anda? Ilmu Anda apa hebatnya? Pada saat itu S3 saya itu mengenai 4G. Itu tahun 2005. Jadi itu lagi fase standarisasi 4G, lagi booming-boomingnya, dan masuk di Indonesia tahun sekarang ya, hampir 10 tahun ya. Oh, itu yang membuat mereka tertarik pada Anda, karena bidang yang ditekuni memang seksi waktu itu ya? Seksi, ya, sampai sekarang. Muncul sekarang dari segi riset muncul 5G. Ketika Anda berada di persimpangan jalan, karena tawaran ada dari universitas, ada dari industri, bagaimana Anda memutuskan waktu itu? Saya memutuskan untuk mengambil industri karena dari pandangan saya, industri itu lebih dinamis. Saya ambil contoh, misalkan orang ganti handphone mungkin 1 atau 2 tahun. Artinya kami dari segi research ataupun produsen, kita harus selalu dinamis mengembangkan dan menemukan atau berinovasi untuk menghasilkan suatu teknologi yang baru. Ditantang terus, tantangannya cukup besar. Kalau kita telat dikit, bisa-bisa nggak kepake itu teknologi yang kita temukan. Nah, soal 23 paten itu paten bidang apa aja itu? Semuanya di bidang wireless communications. Bisa jelaskan apa yang dipatenkan? Apa istimewanya paten Anda itu sehingga Anda merasa perlu untuk mematenkannya? Dari segi paten, tentu saja sebelum kita mematenkan, kita melihat value dari apa yang kita temukan. Apakah itu bisa berguna buat masyarakat? Bagaimana nilainya? Yang pertama, bagaimana handphone itu lebih reliable dimanapun berada, di basement ataupun naik kereta Shinkansen yang super cepat, tetap bisa berkomunikasi dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, bagaimana bisa terus meningkatkan kapasitas dari yang ada. Misalkan pada saatnya handphone itu antenanya cuma 2, bagaimana bisa 4, dan masing-masing itu 4, berarti kapasitasnya bagaimana bisa didouble menjadi 4 dan tetap reliable. Sumbangsi ilmu Anda itu di mananya ini? Sumbangsi saya, jadi setelah dipatenkan dan perlu saya melihat apakah ini bisa diimplementasikan di produk. Misalkan kalau itu dipilih, itu ya udah, itu ada di jutaan handphone, ada di market. Itu salah satunya. Yang kedua, terutama sekarang saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh perusahaan saya sekarang untuk menjadi delegasi di Badan Standarisasi Teknologi Seluler Dunia. Jadi apa yang saya temukan itu setelah dipatenkan akan distandarisasi. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu akan mengimplementasikan paten yang telah saya patenkan. Kalau Anda patenkan begini, hak patennya ada di perusahaan atau di Anda? Paten itu mahal, Bang Andi. Untuk mematenkan itu mahal sekali. Untuk mematenkan dan untuk memelihara itu cukup mahal. Jadi tinggal baliknya, si perusahaan juga memberikan istilahnya invention award buat kita para paten, buat kita para inventor ini. Tapi itu berarti milik perusahaan? Itu pada akhirnya milik perusahaan, ya. Baik, jadi sekarang Anda bekerja untuk
perusahaan apa? Saya bekerja di Sony Mobile Swedia. Uniknya saya satu-satunya orang Indonesia di... Satu-satunya orang Indonesia. Bagi saya, dimanapun saya berada, semuanya bermuara untuk Indonesia.